Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sel Amanda, MPM 21082602557. Saya akan menjelaskan tentang antemitik pada blok mekanisme infection of immunology. Nah, sebelumnya apa sih itu antemitik? Antemitik adalah senyawa untuk melemahkan atau untuk mengobati dari parasit cacing. Nah, obat ini syarat obat antemitik ini yaitu dapat menembus kutikula cacing atau masuk dalam sistem pencernaannya sehingga menunjukkan efek farmakologis pada fisiologi pada cacing. Nah, mekanisme obat obatnya ini yaitu merusak dan membunuh cacing secara langsung, melumpuhkan cacing, dan mengganggu metabolisme cacing. Oke, selanjutnya sebelum itu tuh ada pun klasifikasi cacing yaitu nematoda. Nematoda itu terbagi menjadi dua, yaitu nematoda usus dan nematoda jaringan. Nematoda usus itu yaitu cacing glik, tambang, cacing tambu, dan kremasi. Sedangkan nematoda jaringan itu yaitu filaria. Nah, untuk trematoda dan ada juga klasifikasi cacing itu trematoda. Trematoda itu contohnya itu cacing gaun. Dan ada juga cestoda. Cestoda itu contohnya cacing pita. Nah, selanjutnya yaitu anti cacing, yaitu yang pertama mebendazol. Mebendazol ini yaitu senyawa benzimidazol sistetik aktivitas terhadap berbagai nematoda yang merupakan pengobatan yang diberikan untuk membunuh ataupun melemahkan cacing cambu, cacing kremi, cacing kambang, cacing gelap. Nah, mekanismenya itu yaitu mengikat dan mengganggu sintesis mikrotubulus parasit dan menurunkan ambilin. Ambilin glukosa dan parasit yang terpapar dikeluarkan bersama feses. Nah, ada pun efek samping obat ini yaitu sakit kepala, pusing, hepatotoksik. Yang kedua yaitu ada virantel valmuat. Virantel valmuat ini yaitu bersama Bedazol bermanfaat untuk pengobatan cacing nematoda usus, yaitu mekanisme kerjanya itu menghambat depolarisasi neuromuskular parasit, menyebabkan reseptor nikotinik mendapatkan pacu yang kontinu, sehingga cacing menjadi lumpuh dan dikeluarkan di saluran pencernaan. Efek sampingnya itu yaitu mual, muntah, diare. Nah, untuk farmakokinetiknya itu diserapkan buruk eh, di saluran cerna, lalu kadar puncaknya di plasma sekitar 1 sampai 3 jam, lebih dari setengah obat disekresikan via feses tanpa mengalami perubahan. Nah, eh, dosisnya itu yaitu 11 miligram per kilogram berat badan sekali minum dengan oral. Pada cacing kremi diulang setelah 2 minggu. Baik, selanjutnya tiabendazol. Tiabendazol adalah suatu benzimidazol sistemik yang berbeda. Efektif terhadap strongyloidiasi yang menyebabkan cacing benang, larva migran pada kulit terhadap awal trichonisis. Nah, mekanisme kerjanya itu yaitu mengganggu agregasi mikrotubular obat hidrokasitasi dalam hati dan dikeluarkan melalui urin. Nah, efek samping pusing, nafsu makan menurun, dan mengalami mual dan muntah.
Oke, selanjutnya itu ada ivermectin. Ivermectin ini eh, yaitu pilihan penggunaan obat onchocerciasis disebabkan oleh Onchocerca volvulus yang terbukti efektif untuk skabies. Nah, mekanisme kerjanya itu yaitu bekerja pada reseptor GABA parasit GABA asam gamma aminobutirat parasit. Aliran klorida dipacu-keluarkan dan terjadi hipopolarisasi menyebabkan paralisis pada cacing. Nah, efeknya itu yaitu terjadinya muzati. Muzati itu demam, sakit kepala, pusing, somnolen, dan hipotensi. Oke. Selanjutnya yaitu detilkartamizin. Detilkartamizin ini yaitu mekanisme kerjanya itu belum diketahui jelas, yaitu adanya efek flarisida. Nah, hipotesisnya itu merusak atau memodifikasi parasit sehingga lebih sensitif terhadap imun dari yang terinfeksi. Nah, eh, efektif terhadap mikrofilaria dan sirkulasi perifer maupun cacing dewasa yang ada di limfa. Untuk efek sampingnya itu pasien mengalami sakit kepala, lemas, pembesaran limfa, pusing, dan takikardi. Dan eh, dan takikardi. Oke, selanjutnya itu praziquantel. Praziquantel ini yaitu obat yang merupakan untuk pengobatan suatu skitosomiasis dan infeksi cistoda seperti sistiserkosis. Nah, mekanisme kerjanya itu yaitu permeabilitas membran sel terhadap kalsium, meningkatkan penyebab parasit mengalami kontraktur dan paralisis. Nah, obat ini dikeluarkan melalui urin dan empedu. Efek samping obat ini yaitu nafsu makannya menurun, mengantuk, pusing, lesu, dan gangguan pencernaan. Selanjutnya ada niclosamid. Niclosamid ini eh, adalah obat pilihan untuk infeksi cestoda atau cacing pita pada umumnya. Nah, obat ini menghambat fosforilasi anaerob mitokondria parasit terhadap ATP yang menghasilkan energi untuk pembentukan ATP. Maka dia akan memblok amilasi glukosa pada kadar yang tinggi dan merusak skoleks secara irreversibel sehingga cacing pita lepas dan keluar. Efek samping itu yaitu mengganggu saluran cerna gangguannya yang ringan. Oke, baik. Sekian aja presentasi dari saya. Berikut referensi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.